Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk absen hari ini di Classroom di Zoom ya, menuliskan nomor absen, NPM dan nama lengkap. Oke, kita sudah memasuki pertemuan ataupun minggu yang terakhir ya. Ini di pertemuan ke-14 mungkin atau terakhir di perkuliahan pendidikan Pancasila. Walaupun memang masih banyak hal misalnya yang tidak cukup dibahas oleh saya. Makanya mungkin beberapa hal ditugaskan, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok ya. Tugas kelompok bab 7 juga yang bab terakhir yang sudah saya anjurkan di awal minggu kemarin ya, di hari Senin. Bahkan ada pun memang semua kelompok sudah mengerjakan tugasnya di channel YouTube angkatan ya. Tentu juga akan kita gunakan kalau di semester berikutnya kita ada kuliah daring lagi ya di perkuliahan di semester 2 di Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi untuk itu mungkin untuk tugas kelompok maupun tugas individu juga sudah beberapa hal sudah saya periksa ya. Tinggal ada tunggu aja lah nanti juga kalau masalah nilai angka-angka itu mah akan saya sambil jalan akan saya periksa. Kemudian juga untuk hal-hal lain ya mungkin untuk perkuliahan kita untuk UAS karena sudah ada gambaran waktu UTS menggunakan kuisis biar lebih mungkin cepat juga ya proses. Anda juga bisa lebih fair kan melihat langsung hasilnya di begitu selesai ujian. Dan memang evaluasi UTS pun kemarin sebenarnya mayoritas lancar ya. Ini beberapa 1-2 orang yang belum saya sempat input ya yang tidak otomatis ke input ke Google Classroom. Tapi paling tidak kalau nanti UAS berlangsung ya, hal-hal mungkin yang menjadi petunjuk teknis sebagaimana UTS itu bisa lebih Anda simak lagi supaya semuanya tidak ada masalah secara teknis ya. Mungkin hanya sinyal mungkin ataupun jaringan yang harus Anda bisa apali lah itu mah. Silakan ya. Nah, memang kondisi memaksa kita untuk harus seperti ini. Oke itu ya, hal teknis mungkin terkait perkuliahan. Untuk materi terakhir ini saya berusaha mungkin untuk membahas salah satu materi yang penting juga di perkuliahan Pancasila dan mungkin juga untuk akan kaitan dengan materi-materi sebelumnya maupun materi-materi nanti bagian akhir. Baik itu mungkin yang berkaitan dengan pemahaman materi untuk UAS maupun di luar UAS ya, ataupun untuk pengetahuan mendasar ya dari tujuan akhir dari perkuliahan pendidikan Pancasila. Oke, bab yang mungkin menjadi prioritas saya di hari ini adalah bab 6 ya, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Walaupun memang untuk masalah etika sendiri sudah diuraikan di video saya pertama ya, di bab etika. Dan sudah saya tugaskan secara individu, pertanyaan maupun yang dari video maupun pertanyaan yang dari buku ya. Karena ada 2 subbab penting juga yang harus saya jelaskan secara lebih kontekstual tentang etika politik dan pendidikan politik ya. Oke itu ya, silakan kalau memang tidak ada kendala teknis sekali lagi untuk dibuka saja videonya. Kemudian juga untuk yang belum gabung, karena masih ada kayak 1-2 orang lagi yang belum gabung ya, untuk dikasih tahu aja untuk segera bergabung. Oke, kita lanjut ke materi ya. Tentang sistem etika ya, tentang Pancasila sebagai sistem etika. Di awal pembahasan itu sudah ada etika ya secara khusus. Etika kan secara ilmu merupakan cabang dari filsafat ya. Filsafat produk. Ya, kembali kita akan memahami filsafat sebagai hakikat manusia sebagai makhluk yang berpikir ya. Yang memiliki pikiran, yang memiliki mindset manusia itu akan diejawantahkan ataupun dimanifestasikan ke dalam sebuah tindakan
baik atau buruk, ya, yaitu etika. Kemudian etika juga dibagi 3 ya, pemahaman etika, pembentukan etika itu ada 3 bahasan di etika tentang nilai ya. Norma dan moral. Oke, berbicara nilai ya, sebagai sesuatu yang dihargai. Ya. Sesuatu itu bisa, kita manusia ada sesuatu sebenarnya. Benda juga sesuatu. Tentang yang dihargai. Ada harga berarti ya. Ada sesuatu benda. Benda padat, namanya batu. Tahu kan batu? Ada batu 1 kilogram. Ada emas 1 kilogram juga emas. Mana yang lebih berat? Dua-duanya juga sama Pak 1 kilogram. Dua-duanya Jadi berat. sama-sama berat dua-duanya. Sama-sama berat. Kata si berarti. Mungkin yang lebih berat tuh, yang sangat berat melupakan saya mungkin berat ya. Atau melupakanmu. Lalu apa yang membedakan? Ketika ada emas 1 kilo dan batu 1 kilo, apa yang membedakannya? Harganya. Harga mungkin. Harganya. Kenapa bisa beda harganya? Emas mahal, Pak. Iya, Mas. Kenapa Mas lebih mahal? Prosesnya, Pak. Oke, berarti itu perbandingan ya dari sebuah benda. Nah, kalau sesuatu itu adalah kita manusia, silakan ya. Anda mau seperti batu atau mau seperti emas. Karena saya yakin manusia juga, setiap manusia itu pasti ingin dihargai kan gitu. Ya, kalau bicara nilai kan sesuatu yang berharga, yang dihargai. Berarti setiap manusia itu pasti ingin dihargai. Atau mungkin barangkali ada yang di sini ada yang pengecualian, cung yang tidak mau dihargai. Maunya dihina terus misalnya. Dibully, senang dibully ya, dicaci maki, direndahkan. Suka nggak? Senang, enak nggak? Berarti setiap manusia itu. Ya, Pak. Lalu bagaimana supaya kita dihargai itu, supaya mendapatkan nilai itu, berarti harus seperti yang tadi ya, kalau kita mau menjadi emas, berarti akan ada kadar, ada derajat yang mulia, yang tinggi dibandingkan dengan batu. Berarti sebagai manusia ini kita bagaimana meningkatkan derajat, kualitas, nilai sebagai manusia supaya bisa dihargai oleh manusia yang lain. Untuk itu manusia itu senantiasa berlomba-lomba mendapatkan sesuatu supaya dihargai. Makanya ada beberapa jenis nilai ya dari beberapa ahli, Epes, bahkan Negoro untuk membuat sebuah hierarki nilai. Ini contoh aja yang simple ya. Karena Anda misalnya di fakultas ekonomi, ada nilai ekonomis, nilai ekonomi. Berarti tolak ukurnya ada orang miskin, ada orang kaya. Coba dalam kehidupan, orang miskin dan orang kaya mana yang lebih dihargai? Ya, jujur aja. Ini kan berbicara kejujuran kan harus jujur. Kira-kira orang berlomba-lomba mencari kemiskinan atau mencari kekayaan supaya dihargai? Kekayaan, Pak. Kekayaan. Itu tidak salah ya kalau kita manusia itu menjadi orang kaya, berlomba-lomba mendapatkan kekayaan adalah sesuatu yang manusiawi gitu kan. Karena menjadi miskin itu hina mungkin ya, rendah, direndahkan, tidak memiliki simpati, tidak memiliki daya tawar lah. Tapi kan tidak mungkin juga semuanya kaya. Mungkin ada juga, ya kan banyak cara ya supaya dihargai, bukan hanya kekayaan. Oke lah, saya mungkin tidak, orang bersusah payah mendapatkan kekayaan, tapi tidak kaya-kaya. Tapi kan tetap ingin dihargai. Makanya ada daya tawar yang lainnya. Oke lah, saya akan menjadi orang yang berilmu misalnya, berpendidikan. Nilai intelektualitas, sekolah aja yang baik. Sehingga kan orang berilmu, orang pintar. Coba kita bandingkan, orang pintar dan orang bodoh itu mana yang lebih dihargai?
Orang pintar. Jujur aja. Di lingkungan masyarakat ada orang pintar dan orang bodoh. Mana yang lebih dihargai, orang pintar atau orang bodoh? Pintar, Pak. Orang pintar, Pak. Makanya saya memberikan dua pilihan ke Anda. Mending menjadi orang yang miskin bodoh atau kaya pintar? Kayak pintar. Saya pintar. Ya, pintar, Pak. Ya, kurma benghar ya misalnya. Pintar, kaya, pintar, tapi dekil misalnya. Tapi ada orang ya kaya, pintar, tapi bersih. Berarti ada nilai lain kali, ada nilai keindahan, ada nilai estetis, itu kan gitu. Iya, makin rumah miskin, bodoh misalnya ya. Sopan nih kan, tidak punya akhlak, tidak punya adab. Berarti kan ada celah kan gitu ya. Coba kalau kita menjadi manusia yang memang mengejar nilai itu yang mungkin mengejar yang baik-baik ya. Kita menjadi orang kaya, germa benghar, ya. Udah kaya, pintar, ramah, sopan, ya. Bersih, sehingga enak dipandang. Coba kalau yang sebaliknya ya, udah bodoh, miskin, berperilaku itu kan amoral ya, jahat misalnya, menjadi penyakit di masyarakat. Ya makanya silakan ya, karena dalam kehidupan manusia ini kita yang menentukan gitu ya. Kita mau menjadi orang yang bagaimana, itu derajat kita sebagai manusia. Pada akhirnya pun Anda kan sebenarnya dalam mata kuliah saya ini, Anda butuh nilai dari saya kan di akhir kuliah ini. Nah supaya mendapatkan nilai yang bagus itu ada prasyaratnya, ada syaratnya juga gitu kan. Ada tugas-tugas, ada perkuliahan, ada kehadiran misalnya, ada mungkin juga akhlak perilaku ya selama perkuliahan. Juga ada ujian-ujiannya gitu kan. Keluarlah nilai misalnya. Itu kan bentuk penghargaan dari seorang dosen ke mahasiswa. Makanya kalau nanti keluar nilai, itu adalah bentuk penghargaan yang memang harus ada pertanggungjawaban secara moral itu kan, secara akademis. Layak nggak Anda mendapatkan nilai maksimal atau minimal ataupun sedang-sedang saja, itu kan? Makanya kita selama ini menjadi manusia ini sudah layak belum dihargai? Kita ini sudah meningkat belum derajat kita? Apakah dari sisi-sisi yang tadi yang saya sebutkan dari berbagai jenis nilai yang menjadi patokan tolak ukur manusia supaya dihargai? Oke, kemudian dari sebuah nilai yang menjadi tolak ukur ya, tadi pandangan tentang penghargaan juga diikat oleh norma-norma ya, karena setelah kita keluar dari dunia dimensi kehidupan secara individu, kita juga akan diikat oleh kehidupan masyarakat ataupun sosial. Ada kesepakatan nilai. Kira-kira ini kalau saya mau berkata A, B, C, D misalnya, ataupun mau berbuat E, F, dan G, itu ada norma apa misalnya? Kira-kira itu sesuai dengan norma, menurut norma kesopanan misalnya. Sopan nggak kalau saya ngomong seperti ini? Makanya ada norma kesopanan. Menurut adat misalnya, kan ada di hukum juga hukum adat ya, norma adat. Menurut adat istiadat itu bagaimana menurut hukum adat? Bahkan kalau kita masuk ke ranah pemeluk agama, menurut agama itu kira-kira perbuatan itu bagaimana? Menurut kan, tolak ukur juga itu kan ya norma. Bahkan dalam kehidupan bernegara juga norma hukum. Bahkan juga kalau kita mau berbuat sesuatu yang melanggar batasan susila misalnya, itu sesuai nggak dengan kesusilaan misalnya ya. Itu juga patokan kita dalam bertindak ya. Nanti kan pembentukan etika di sini ya. Sampailah kita pada tahapan pembentukan jati diri kita ya secara inner ya. Yaitu dengan moralitas, terbentuklah nanti moralitas. Nah, kalau kita mungkin mengacu pada aspek psikologi ataupun biologis, bahwa memang kita kan punya pikiran ya, manusia itu memiliki pikiran, dalam filsafat itu kan berpikir sedalam-dalamnya, sebenar-benarnya. Lalu kemudian sampai ke menemukan arti dari cinta ya, dan kebijaksanaan. Nah, cinta adalah kebenaran ya. Dan simbolnya adalah hati, itu kan cinta itu. Berarti ada kejujuran di sini gitu kan, dalam aspek diri manusia itu ada kejujuran. Hati yang paling dalam gitu kan cinta itu. Yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin bahwa itu sesuatu yang layak untuk kita gunakan. Dan itu memang tidak, suara hati itu tidak bisa berbohong gitu. Sampai nanti menjadi pribadi yang bijaksana ya. Bijaksana ya, bukan bijaksini kan gitu. Output dari etika kan bijaksana, filsafat.
Oke. Sehingga kalau kita simpulkan misalnya perbuatan manusia itu akan tergantung dari pikiran ya dan hati nuraninya. Etika kan itu sebenarnya ya, paduan antara suara hati dan suara pikiran. Bahkan dalam teori pendidikan ada 3 ranah katanya ya. Teori Bloom itu mengatakan ada ranah kognitif, ya, berarti tadi pikiran, intelektual, mindset, ya, pola pikir. Afektif ya dunia moral berarti ya, nilai norma moral di sini yang terbentuk dalam jiwa manusia, afektif, dan nanti tingkah laku psikomotor. Nah, di sini akan kita lihat ya bagaimana dengan proses pembentukan kepribadian akhirnya kan gitu ya. Atau karakter. Nah, bagaimana dengan karakter? Kan dari etika ini kan akan ada tingkah laku, tindakan ya, atau psikomotor. Perilaku. Mindset plus attitude sama dengan karakter building dalam teori psikologi ya. Nah, kemudian akan muncul karakter itu sebenarnya perilaku yang bagaimana ya, yang dominan ya. Karena kan manusia itu tergantung apa tadi, apa yang dipikirkan dan apa yang di suara hatinya gitu. Nah, kadang-kadang kan orang itu berbuat itu bisa karena 3 hal mungkin ya. Yang pertama dia memang perbuatannya itu ditentukan oleh berpikir dulu dan bersuara hati dulu, jadi jujur dulu kan. Jadi menggunakan hati dan pikirannya. Ya kalau misalnya dia baik pikirannya, hatinya baik juga pasti akan berbuat baik. Sehingga yang keluar dalam dirinya adalah yang baik-baiknya gitu. Tapi kan kadang-kadang tidak seperti itu juga ya. Kadang juga orang hanya berbuat memang hanya menggunakan salah satu. Baik menggunakan pikirannya saya tanpa menggunakan hatinya. Ada juga mungkin yang hanya menggunakan hatinya saja tanpa berpikir. Atau mungkin tidak kedua-duanya. Saya masih ingat adegan salah satu film ya. Ada apa dengan cinta? Ketika Rangga dan Cinta sedang marahan. Kan Rangga marah pada Cinta. Salah satu di antara kita itu punya hati dan punya pikiran. Tapi sayang, kamu tidak punya kedua-duanya. Wah, itu marahnya. Karena Cinta memutuskan untuk tidak lagi bersahabat dengan Rangga, gitu kan? Ya ada kalanya kan kita juga seperti itu, gitu kan? Silakan, Anda itu mau berbuat, ya kadang-kadang kan gitu juga, gitu kan? Kalau kita stabil, sadar kan, makanya ini upaya sadar ya. Orang sadar itu karena dia punya emosi jiwanya terkendali kan, dia berpikir dan seimbang antara hati dan pikiran. Tapi kan terkadang juga tidak sempat berpikir maupun berhati gitu kan, karena memang ada refleks ya, dalam teori ini kan ada perilaku refleks, tahu kan? Ada ruas ya, kaget kan mungkin tanpa berpikir langsung enjay misalnya ataupun bahasa gogong misalnya gitu kan, ngomong kata-kata kasar. Tapi kan itu mungkin tidak sempat berpikir. Repot juga kan gitu. Orang kalau hanya berpikir aja tanpa menggunakan nurani bagaimana ya? Mungkin karena berpikir bisa aja ngeres ya, licik, picik. Nah, ini kan jujur. Udah aja lah saya licik aja misalnya. Curang aja. Karena dia tidak punya menggunakan hati nurani. Atau sebaliknya, dia hanya hati aja yang digunakan. Tanpa berpikir. Terlalu jujur ya. Kalau saya mungkin sebagai orang jujur, tiap hari mungkin banyak perempuan yang saya tembak. Karena setiap ada perempuan cantik saya suka. Ada perempuan seksi saya suka. Saya tergoda. Saya ngomong terus, hei aku suka padamu, jadian yuk. Temu lagi dengan perempuan, saya tembak lagi. Saking kejujurnya misalnya saya. Gitu kan. Tapi kan saya berpikir, mana mungkin saya harus seperti itu. Makanya harus seimbang. Kamu pesek misalnya gitu kan. Itu kan jujur ya gitu. Itu kan kita tidak berpikir. Ya. Orang mengatakan sesuatu dengan tadi harus seimbang ya. Sehingga memang kalau kita dicap, kamu misalnya, kok kamu berdegong? Kan ada karakter berdegong, misalnya, pendiam, ramah, sabar, lucu kan. Karena mungkin yang dominan keluarnya perilaku lucunya kalau orang lucu. Orang berkarakter pemarah, karena keseringannya marah-marah gitu kan. Yang munculnya orang yang pendiam karena keseringannya diam terus misalnya, pasif, sabar, jujur. Kan macam-macam ya karakter orang itu. Tapi bukan berarti orang
orang pemarah tidak bisa diam gitu kan. Jadi kalau dia sedang tenang mungkin akan ada sisi kebaikannya. Sebaliknya, orang yang pendiam juga yang sabar juga bukan berarti tidak bisa marah. Bisa aja marah gitu kan kalau dalam keadaan terdesak. Bisa aja marah. Jadi perilaku yang dominan ya karakter itu. Ya makanya sebagai manusia kita harus senantiasa ya berpikir baik supaya berperilaku baik gitu kan. Ada dia mah ngomong kasar cuma ngomongnya aja, hatinya mah baik. Saya yakin nggak yakin itu ya, mungkin dia sudah dari awalnya pun sudah ada niat untuk kasar gitu kan. Kalau memang keseringannya kasar ya, kecuali memang tadi dalam keadaan tertentu misalnya gitu. Oke, itu tentang etika ya, kurang lebih dalam hal etika ini bagaimana sebagai manusia dituntun ya untuk menjadi pribadi yang baik ya, yang sadar. Oke, ini paling berat ya karena memang tidak menjamin juga ya kecerdasan intelektual itu akan berbanding lurus dengan kecerdasan moral atau kecerdasan etika. Karena manusia itu memiliki dimensi-dimensi yang lainnya. Oke, untuk lebih tentang etika, akan saya lanjut ya ke dimensi yang lain dari sisi manusia. Karena nanti akan ada bahasan etika politik ya. Nah, etika barusan sudah saya kurang lebih seperti itu kesimpulannya ya. Kalau kita beretika berarti kita berperilaku baik. Nah, nanti bagaimana etika politik? Nah, sebelum kita lanjut ke etika politik secara khusus, berarti kita harus pahami dulu konsep politik ya. Nah, ada politik. Karena kita akan bicara kehidupan, bukan hanya kehidupan pribadi ya, sosial secara etis, tapi juga kita akan berbenturan dengan berbagai persoalan hidup, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa itu politik? Putra Pajar. Coba Anda semuanya siap-siap ya, saya akan tanya. Coba yang off cam akan saya sapa dulu. Halo, Putra Pajar. Hadir? Putria, Rahma. Putra Fajar hadir, Pak. Putra Pajar. Dengar tadi apa yang saya uraikan barusan? Dengar, Pak. Apa coba menurut kamu apa itu politik? Satu kata aja. Azira Wardah. Ya Pak, hadir Pak. Apa itu politik? Ketika ada istilah politik, apa yang dalam benak kamu apa? Satu kata aja ya, coba. Bisa kedengar suara saya? Azira? Ada Pak, ada. Apa? Satu kata. Partai mungkin Pak. Oke, partai. Dini. Apa? Saya tampung aja semuanya ya. Partai. Dini Wulandari hadir? Jelas suaranya nggak? Nabila Ambar Ningrum. Memang semuanya banyak yang gua